Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 5B, Hamzah bin Abdul Muthalib, cerdas, bersahaja, disiplin, tangguh, taat pada orang tua, menyayangi sesama. Baik, kali ini kita akan belajar subtema 1, tema 1, yaitu organ gerak hewan. Organ gerak hewan nanti akan kita pelajari berbagai macam kerangka hewan, kuda, siput, kelinci, dan ikan, juga kupu-kupu. Yang pertama, masih ingatkah kalian dengan mencari bagaimana menentukan ide pokok sebuah teks? Ada yang masih ingat? Tentu masih ingat ya, ide pokok itu adalah gagasan pokok, juga disebut pokok pikiran. Jadi gagasan itu sebenarnya berupa ide, berupa pikiran. Apa sih ide pokok itu? Ide pokok itu yang menjadi dasar sebuah paragraf. Jadi di dalam sebuah paragraf, jika sering membaca buku, kita akan bisa menemukan perbedaan kalimat antar kalimat. Ada yang sebagai kalimat utama dan juga kalimat pengembang. Kalimat utama inilah yang biasanya ditemukan di awal paragraf, letaknya di awal. Ada juga letaknya di akhir paragraf. Itu ya. Nah, disinilah yang menjadi dasar kalimat utama ini, memudahkan kita menentukan apa sih ide pokok dalam paragraf tersebut. Jadi, redaksi kalimatnya lebih singkat daripada kalimat utama. Yang sama adalah maknanya, gitu ya. Sementara untuk kalimat pengembang, ini adalah yang lebih menjelaskan lagi dari kalimat utama, sehingga membentuk sebuah paragraf yang sempurna. Contoh, Bunda memiliki ide pokoknya dari sebuah teks kesamaan organ gerak hewan dan manusia. Di dalam paragraf, Bunda menuangkan kalimat utama tidak sama dengan kalimat ide pokok, tapi memiliki makna yang sama. Nih, contohnya adalah Bunda letakkan di awal paragraf, organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Sama kan? Maknanya dengan ide pokok. Lihat, perhatikan kesamaan organ gerak hewan dan manusia. Perbedaannya hanya rangkaian kalimatnya saja. Paham ya? Ya, di sini Bunda membuatnya organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Jadi dibantu dengan kata penghubung memiliki. Itulah sebuah kalimat utama di awal paragraf. Kemudian dijelaskan lagi dengan kalimat pengembang. Bunda tuangkan di sini ada 2 kalimat pengembang. Yang pertama, menjelaskan apa sih kesamaannya, gitu ya. Maka kalimat pertama, kalimat pengembang yang pertama yaitu alat gerak yang digunakan manusia dan hewan, yaitu alat gerak aktif dan pasif. Itu kalimat pengembang yang pertama. Kalimat pengembang yang kedua Bunda buat seperti ini. Kedua alat tersebut bekerja sama untuk melakukan pergerakan, begitu. Sehingga kita bisa lihat dari contoh tadi yang Bunda buat bahwa berapa kalimat pengembang? Ada 2. Kalimat utama letaknya di mana? Di awal paragraf. Apakah sama susunan kalimat antara kalimat utama dan ide pokok? Tidak sama. Lalu kesamaannya di mana? Sama mengandung arti atau mengandung makna yang sama. Organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Itu kalimat utama. Ide pokoknya kesamaan organ gerak hewan dan manusia. Apa tadi? Kalimat utama yang Bunda letakkan di awal paragraf, berarti namanya paragraf apa? Deduktif, ya. Tapi kalau dia di akhir namanya induktif. Tapi kalau ada di awal juga ada di akhir, namanya paragraf campuran. Ya, ini menambah pengetahuan. Kalau dulu di kelas 4 hanya bagaimana menentukan ide pokok, sekarang
mengenal berbagai jenis paragraf. Nih, dari kita hobi membaca, tentu pasti akan mengenal paragraf per paragraf. Dari setiap paragraf kita akan kenal apa isinya. Di situ kita bisa membedakan antara kalimat utama dan kalimat pengembang. Sehingga dengan contoh yang baru ini, Bunda bacakan, tulang hanya akan diam dan tidak membentuk suatu pergerakan. Walaupun tulang adalah alat gerak, namun keberadaannya tidak dapat lepas dari otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Kalau dilihat dari kalimat per kalimat pertama, kedua, ketiga, yang cocok adalah kalimat ketiga sebagai kalimat utama. Jadi mirip seperti mirip dengan kalimat kesimpulan ya. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Karena tadi dikatakan bahwa tidak lepas dari otot kan, maka yang paling akhirlah yang paling cocok sebagai kalimat utama, mirip dengan kalimat kesimpulan. Nah, dari kalimat utama yang kita temukan di akhir paragraf, berarti namanya apa? Paragraf apa tadi? Paragraf induktif. Nah, dari kalimat utama ini kita ringkas lagi kalimatnya jadi lebih pendek, maka itulah disebut ide pokok, yaitu tulang merupakan alat gerak pasif. Paham di sini untuk dengan contoh yang kedua? Insyaallah mudah ya. Oke, baik. Berikutnya di sini adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi ini adalah gambaran dari sebuah teks yang menceritakan sebuah peristiwa atau adegan. Fungsinya untuk apa? Tentu untuk memperjelas sebuah gambar. Gambar itu mengandung makna gitu kan. Kemudian mengandung pesan gitu kan. Terus menarik perhatian orang, ada apa sih dengan gambar tersebut, akhirnya pengen tahu gitu ya. Penasaran gitu ya, membuat orang penasaran. Kemudian fungsinya untuk membuat si pembuat pesan tadi merasakan ada sarana menyampaikan. Seperti Bunda mengajarkan online, sarananya apa? Menggunakan earphone, menggunakan sinyal kuota gitu ya. Nah, kalau orang yang menuliskan pesan dari sebuah tulisan itu lebih menarik lagi jikalau dilengkapi dengan gambar ilustrasi tadi. Jadi ada sarananya. Sarananya berupa gambar ilustrasi. Begitu juga dengan ilustrasi tersebut akan menambah keindahan atau istilahnya itu artistik begitu ya. Anak-anak kelas 5B tentu dengan ilmu yang baru ini insyaallah akan semakin bertambah pengetahuannya. Contohnya apa? Antara contoh dan corak itu berbeda ya. Kalau corak itu coraknya gambar ilustrasi ada 4, realis, karikatur, kartun, gambar dekoratif. Nah, sementara contoh itu dia ada komik, ada cover. Cover itu adalah sampul buku yang ada gambar ilustrasinya gitu ya. Biasanya cover tersebut menjelaskan ini loh bukunya, nanti isinya tentang hal yang digambarkan dari gambar ilustrasi cover gitu. Selain itu di mana Fignet itu apa? Yaitu cover majalah ibu-ibu, cover majalah remaja, anak-anak gitu ya. Dan juga buku bacaan di bagian dalam, cerita pendek, cerpen. Biasanya nggak hanya ada tulisan, di pinggir-pinggirnya seperti figura seperti ini merupakan ilustrasi juga. Dia memberikan nilai keindahan atau nilai estetika gitu ya. Dan yang terakhir adalah cergam, yang ini nanti menjadi modal kita belajar di subtema 1 ya. Subtema 1 yaitu cergam, cerita gambar. Ada gambarnya secara beruntun, kemudian di bawahnya ada tulisan rangkaian kalimat pendek, 1 kalimat ataupun 2 kalimat yang mewakili gambar tersebut. Itu namanya cergam, cerita gambar. Baik, ini tadi corak ya, beda dengan contoh. Di sini corak. Corak itu kalau kita menemukan sebuah
foto nggak foto langsung, tapi berupa seperti lukisan, hasil lukisannya seorang pelukis itu persis dengan foto aslinya, itu namanya realis ya. Nah, sedangkan karikatur itu agak seperti asli tapi dibuat komik gitu ya. Artinya ukuran kepala dan tubuhnya itu biasanya paling identik banget itu dibuat berbeda. Kepalanya besar, badannya kecil, sama tangannya kecil. Itu biasanya karikatur, dan isi pesannya pun mengkritik, menyindir sebuah apa yang terjadi di dunia gitu ya. Misalnya seperti ini, corona kecil, tapi kok gambar si coronanya bilang, si virusnya bilang, tapi banyak loh, hihihi, kan berarti artinya menyindir gitu. Itu seni dari sebuah karikatur, corak, gambar, ilustrasi. Kartun ini yang lebih disukai banyak anak-anak, mirip sekali seperti animasi lah ya, intinya begitu, lucu, cerita anak-anak begitu. Sementara gambar dekoratif ini adalah gambar yang fungsinya untuk menghias saja gitu ya, supaya ada keindahan, tapi keindahannya itu tidak meninggalkan bentuk aslinya. Misalnya ada motif batik Kalimantan kah, seperti itu ya. Dan lanjut sini adalah langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Langkahnya apa? Tadi kita sudah belajar apa? Ide pokok, ada apa? Gagasan pokok. Gagasan itu adalah sebuah pikiran. Makanya kalau orang yang pintar, pandai menulis, pengarang buku, itu dia memiliki sebuah gagasan, idenya dituangkan di dalam sebuah gambar ilustrasi. Contohnya seperti ini, ada 3 macam ya, 3 macam gambar. Di bawahnya ada sedikit sekelumit cuplikannya lah ya. Kalau film itu trailernya gitu, kalau ini di media gambar itu adalah cuplikannya ya. Ringkasannya intinya ya, ringkasan dari sebuah isi buku, lalu dituangkan dalam gambar yang nanti gambarnya itu di cover buku. Maka cover buku merupakan gambar ilustrasi. Kalau sudah tertuang seperti itu, kita buat sketsa gambarnya gimana ya yang cocok ya, goresan goresan dari garis-garisnya lengkung atau bagaimana, seperti itu. Kemudian lebih indah lagi, tahap terakhir adalah pewarnaan. Tentu asah bakat yang mewarnai jago ini untuk mewarnainya. Kemudian di sini ada objek gambar ilustrasi. Lalu gimana Bunda untuk objeknya? Objek itu apa sih? Objek itu yaitu bahan yang mau dijadikan gambar tuh biasanya berupa apa? Ya berupa manusia, hewan, tumbuhan, atau benda-benda yang sesuai dari isi bacaannya itu. Misalnya aja contohnya di sini ada cerita kelinci. Cerita kelinci, ada induknya, ada anaknya, beragam warna gitu ya. Tulis aja ceritanya, ada seekor induk kelinci yang sedang menemani anak-anak kelinci yang berwarna-warni bulunya. Mereka sangat lucu sekali. Contohnya begitu, tulis. Kemudian berikutnya, wah, ternyata anak kelinci yang berwarna abu-abu ini terlihat sendiri menikmati wortel yang dia temukan di semak-semak rerumputan, atau tidak ingin berbagi dengan saudaranya, dia sembunyi sendiri gitu ya. Nggak apa-apa, yang namanya mengarang cerita kan tanpa batas gitu ya, kreativitasnya tanpa batas. Kemudian yang terakhir di sini ada gambar sedangkan anak kelinci yang berwarna ungu asik melompat-lompat dengan menikmati organ tubuhnya yang namanya organ geraknya bisa lincah kemana kemari gitu ya, bisa berdiri, bisa berlari, bisa melompat. Kegirangan anak kelinci yang berwarna ungu gitu ya. Begitu juga dengan pembuatannya. Kalau belum bisa langsung buat gambar dan tulisan, bisa di
sketsa juga seperti ini. Di sini ada kolom teks, ada kolom gambar ilustrasinya. Gitu. Ini untuk tahapan pembuatannya ya. Kemudian di sini berbicara tentang kelinci. Kelinci itu sebenarnya dia punya tulang nggak ya? Tentu yang lincah kesana kemari tadi membuktikan bahwa semua kelinci memiliki tulang. Tulang apa? Tulang punggung. Tulang punggung kalian dipegang tuh di belakang. Pegang ya. Nah, kalau yang bertulang belakang namanya vertebrata. Seperti hewan mamalia, hewan yang ada di dalam laut, ikan itu ya. Kemudian burung, katak, dan juga reptil. Ya, reptil ini ular, Bunda pernah mencari di Google, itu memiliki kerangka. Intinya kalau dia memiliki kerangka tulang itu berarti dia adalah vertebrata. Sedangkan kebalikannya yang tidak punya tulang, padahal tadi kita identiknya tulang adalah alat gerak kan. Nah, jikalau hewan tersebut tidak punya tulang, apakah bisa bergerak? Bisa ya, namanya ciri makhluk hidup pasti bisa bergerak. Nah, bagaimana dia bisa bergerak tanpa tulang? Maka Allah menciptakan alat gerak aktif, yaitu alat gerak aktifnya namanya otot. Jadi tulang adalah alat gerak pasif. Gitu. Kita punya tulang itu tidak sendirinya bisa bergerak, namun dibantu oleh alat gerak aktif yang bernama otot. Gitu ya. Contohnya yang tidak punya tulang ada apa di sini? Ada siput, kemudian ada cumi-cumi, ada ubur-ubur. Nah, terus di sini kok ada yang keras ini? Hewan apa? Kepiting, udang. Mengapa termasuk yang tidak memiliki tulang belakang? Ya, dia tidak punya tulang. Tulang itu letaknya kan di bagian dalam tubuh, di dalam tubuh kan. Sementara mereka yang seperti kepiting, udang itu bagian kerasnya adalah di bagian luar tubuh. Nah, kalau di bagian luar tubuh bukan tulang, namun namanya lapisan luar ya, yang melindungi tubuhnya, bukan sebagai alat gerak. Paham ya? Ya. Laba-laba termasuk tidak punya tulang. Gitu. Lanjut. Berbicara alat gerak, sistemnya memiliki sistem yang pasif maupun aktif ya. Tadi yang aktif adalah otot, yang pasif adalah tulang. Jadi tulang ditambah otot akan menimbulkan gerak. Yang tidak punya tulang hanya dengan otot tetap bisa bergerak. Contoh seperti siput, cacing, itu bergeraknya dengan otot perut ya. Makanya Allah menciptakan vertebrata ini walaupun tidak punya tulang, dengan otot saja bisa bergerak gitu. Oke, dan lanjut anak-anak perhatikan. Jadi apa ya bedanya antara vertebrata dan avertebrata? Kita lihat perbedaannya. Mereka kelinci dan siput seperti ini. Satunya lincah bergerak ke sana kemari, siputnya lambat sekali ya, karena hanya mengandalkan otot perutnya gitu. Kemudian kelinci punya telinga, tapi walaupun si siput yang lunak, dia memiliki pelindung yang kuat bernama cangkang, rumahnya siput ya, rumahnya siput. Kemudian tadi kita lihat anak kelinci asik makan wortel, krek, jadi punya gigi pengerat. Sementara siput dia makannya tanpa menggunakan gigi. Gimana punya gigi, badannya saja lunak gitu ya, seluruh tubuhnya lunak, sehingga makannya pun dengan menggunakan peredaran darah terbuka, diisep-isep, makanya ada lendir segala begitu ya Allah ciptakan. Nah, kemudian dan dia bergerak di celah-celah tanah sehingga bisa membantu menggemburkan tanah menjadi subur itu. Tapi kalau kelinci tidak gitu ya. Nah, kelinci dia si induknya punya anak dengan melahirkan atau disebut vivipar. Sementara siput punya anaknya kecil-kecil, putih-putih kalau di dekat permukaan tanah. Maka itu dinamakan telur siput. Tidak melahirkan tapi dengan bertelur atau yang namanya ovipar.
Kemudian si 3 binatang di bawah ini sangat berbeda ya. Ini bisa terbang di udara, ini hanya di darat, dan ini di dalam air. Perbedaannya di situ, dan memiliki alat geraknya pun berbeda juga. Di sini alat geraknya bukan menggunakan alat perut, karena dia di dalam air, dia dibantu oleh rumbai-rumbainya yang bernama tentakel. Sementara cacing di tanah itu dia diam aja di permukaan daratan, yaitu tanah kan ya, hanya mengandalkan otot perutnya. Sementara belalang mudah, dia bisa hinggap di dedaunan satu dan yang lain, berarti bisa di udara segala. Ini diciptakannya adanya sayap dan juga bergerak berjalan untuk memakan helai daun menggunakan kaki tangannya ini ya, begitu. Oke, nah ini cerita gambar yang Bunda tampilkan adalah 2 gambar, cerita gambar cergam. Gambar yang pertama ini menunjukkan bahwa ada air seni kelinci yang ditampung untuk dijadikan pupuk cair organik, karena pupuk cair organik bisa membantu menyuburkan tanah sehingga tanaman buah bisa cepat berbuah dan tanaman bunga cepat berbunga. Kemudian dilanjutkan gambar kedua yang sudah tertampung, dipindah ke dalam jerigen-jerigen. Di dalam jerigen-jerigen ini, karena pemiliknya adalah namanya Pak Rudi ini senang menghasilkan pupuk cair yang bisa dijual. Namun memiliki tetangga yang tiba-tiba ingin sekali kebunnya bisa subur, bisa cepat berbuah, bisa cepat menghasilkan panen sayur gitu kan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau tidak begitu dia tidak bisa makan. Nah, hati kecil Pak Rudi, penjual pupuk cair ini, memiliki hati yang tulus, hati yang besar, yaitu dengan hati yang ikhlas dia sangat membantu tetangganya. Walaupun itu adalah barang dagangannya, namun di lain sisi dia memiliki peduli kemanusiaannya. Maka sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, gitu ya, karena merasakan bahwa kita manusia ini tidak hidup sendiri, tapi pasti membutuhkan pertolongan orang lain, saling menolong ya. Tuh. Maka di sini anak-anak kelas 5B harus siap bisa menjadi anak yang semakin soleh ya. Tahu nggak sila-sila pada Pancasila semuanya ini adalah disusunnya berdasarkan Al-Quran loh ya. Banyak sekali contohnya, seperti yang ketiga ini berdasarkan surat Al-Hujurat, kita yang berbeda-beda suku harus bersatu. Nah, sementara ketuhanan yang Maha Esa ini juga berdasarkan Al-Quran yang Allah perintahkan bacalah gitu kan. Kita disuruh membaca kitab suci agama masing-masing gitu ya. Yang qul huwallahu ahad, Allah itu adalah satu, esa, ahad gitu ya. Tidak diperanakkan juga tidak beranak. Kemudian yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini pun juga saling tolong menolong ada ya. Nanti Bunda carikan surahnya ya. Begitu juga dengan sila keempat, musyawarah gitu ya. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika memutuskan sebuah keputusan strategi perang, itu butuh bermusyawarah dengan para pasukan muslim. Kemudian yang kelima ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita semua harus adil, tidak memandang dia pejabat atau rakyat kecil. Kalau salah ya sama-sama dihukum. Contohnya seperti itu ya. Kemudian ini yang ada mengandung niat muatan mapel IPS. Sini teman-teman anak-anak kelas 5B, letak geografis sebuah letak yang menunjukkan, yang menjelaskan letak sebuah lokasi dengan melihat
secara geografisnya gitu ya, secara letaknya dia di mana gitu. Contoh, Indonesia itu diapit oleh dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Samudra Hindia ada di barat daya, yang di timur laut ada Samudra Pasifik. Pinter ini kemarin Arya seperti itu ya. Kemudian diapit oleh dua daratan luas, yaitu benua Asia dan benua Australia. Benua Australia ada di utara atau selatan? Selatan. Yang di utara adalah benua Asia. Oke, itu perbatasan letak Indonesia secara geografis, dan juga ada negara-negara yang berbatasan secara daratan maupun terpisah oleh lautan ya. Contohnya di Sumatera ini Indonesia berdekatan dengan Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Papua Nugini, sama Timor Leste. Itu negara-negara yang bertetangga dengan Indonesia. Paham ya? Kemudian secara letak lainnya yaitu letak astronomi. Ini berdasarkan para ilmuwan astronom. Mereka membuat patokan bahwa ada belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Dibelah secara besaran yang sama sehingga ada garis tengahnya yang bernama garis khatulistiwa ini. Ya, garis khatulistiwa ini adalah 0 derajat lintang. Garis yang membelah ini garis yang melintang gitu ya. Jadi kalau di atasnya 0 derajat itu namanya lintang utara, di bawahnya 0 derajat lintang itu adalah derajatnya lintang selatan. Nah, sini kita lihat Indonesia yang paling atas mentok adalah Pulau Sumatera. Ini persis ada di garis 6 derajat lintang utara. Sementara yang paling bawah, mentok paling bawah ini adalah Nusa Tenggara, letaknya berada di garis 11 derajat lintang selatan, sehingga letak astronomi Indonesia secara garis lintang Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, begitu ya. Nah, pernah dengar kan ada sebutan, iya itu ada orang barat, seperti kan, orang barat berarti artinya dari negara barat kan, sementara kita adalah bukan barat namun kita timur. Maka di sini para ilmuwan pun juga sudah membelah bentangan peta dunia. Itu Indonesia betul-betul berada di daerah timur, sehingga garis-garis yang tegak lurus berdiri ini namanya garis bujur. Semuanya adalah garis bujur timur, nggak ada bujur barat tetapi bujur timur. Nah, Indonesia itu paling ujung kiri adalah Sabang, ujung kanan adalah Merauke. Merauke ini persis berada di garis bujurnya 141 derajat bujur timur. Sementara Sabang kan dari Sabang sampai Merauke itu ya, batasannya dari Sabang ini persis di garisnya bujur 95 derajat bujur timur. Maka letaknya Indonesia berdasarkan garis bujur Indonesia adalah 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Begitu ya. Tuh. Kemudian ini adalah letak geografis setiap pulau-pulau terbesar di Indonesia. Yang terkenal ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua Nugini. Yang lainnya Jawa juga, dan yang terakhir ini bukan pulau besar ya, tapi kepulauan terbesar. Kepulauan terbesarnya adalah Bali dan Nusa Tenggara. Sementara Papua juga begitu, Kepulauan Papua dan Maluku begitu ya, itu jadi satu. Nah, setiap masing-masing pulau tersebut memiliki geografis juga. Geografisnya bisa kita lihat dari peta tadi. Seperti Sumatera kan batasnya sama siapa? Negara Singapura kan. Kalau Jawa nggak mungkin. Jawa hanya perbatasannya apa? Di bagian atasnya ada Kalimantan, ada lautan yang membatasi antara laut di antara Kalimantan dan Jawa. Ini ada namanya Laut Jawa. Laut di antara Sumatera dan Jawa ini namanya Selat Sunda. Itu yang namanya letak geografis masing-masing pulau. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah daerah tempat tinggal kita, yaitu Kota Balikpapan.
dibuatkan seperti ini, kayak seperti Google Map ya. Kalau secara lengkap namanya peta, tapi lebih detail lagi nanti namanya denah. Denah misalnya denah komplek Balikpapan Baru atau denah sekolah, dan lebih rinci lagi kalau di ruangan denah rumah, denah kelas. Jadi pelajari sendiri. Dan terakhir kita mengasah kembali bagaimana menentukan ide pokok dari sebuah kalimat utama yang ditemukan dalam teks yang kita baca, dan biasanya letaknya ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Contoh teks yang ada di dalam buku subtema 1 yang berikutnya adalah tentang gotong royong. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Nah, dalam teks ini mengandung pesan bahwa gotong royong itu modal dasar kan, itu sebagai kalimat utama. Lalu ide pokoknya gimana? Ide pokok ini mirip dengan kalimat kesimpulan, dia lebih singkat dari kalimat utama tapi memiliki makna yang sama. Itu gotong royong dapat menciptakan suasana yang harmonis di masyarakat, gitu ya. Dan ingat, di sini ada nilai-nilai persatuan Indonesia, yaitu khasnya budaya orang Indonesia adalah apa? Gotong royong. Sehingga di sini judul teksnya adalah gotong royong, modal dasar pembangunan Indonesia. Bisa dilanjutkan teksnya dibaca, ada di buku, silakan dibuka ya. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.